Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon maaf tadi atas keterlambatan. Tadi ada kecelakaan di tol, ada truk terbalik, jadi jalan itu betul-betul tertutup. Ya, padahal tadi udah keluar itu 7:30 dari rumah. Ya, baik, alhamdulillah ala kulli hal. Kita lanjutkan kajian hadis kita pada pagi hari ini. Ya, masih berkaitan dengan sholat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidaj thalathan ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam. فقال اقرأ في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat apapun juga, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, tanpa membaca Ummul Quran di dalamnya, maka salatnya ya fahiya khidaj. Ya, khidaj itu cacat ya di sini. Terjemahnya kurang pas nih. Maka salatnya cacat. Khidaj itu cacat ya, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Nah, di dalam riwayat lain man lam yaqra man shalla falam yaqra bi ummil Qur'an fala salata lahu. Orang siapa yang salat kemudian tidak membaca Al-Fatihah maka tiada salat baginya, artinya salatnya batal. Baik. Kemudian dan itu Rasulullah ucapkan selama 3 kali. Fahiyya khidaj, 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 ghairu tamam. Ya. Cacat, 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 tidak sempurna. Ya. Kemudian ditanyakan kepada Abu Hurairah, kami berada di belakang imam. Maksudnya kita sholat berjamaah. Kemudian kita berada di belakang imam. Ya.
Apakah kita harus baca juga? Baca Al-Fatihah juga? Maka Abu Hurairah menjawab, bacalah Ummul Quran dalam dirimu, ya, dalam hati. Karena kalau ini jadi dalil bagi madhab Syafi'i bahwa ya baik itu kita sholat secara sendiri ataupun berjamaah, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kalau imam membaca, kita dengar, nanti selesai membaca, baru kita baca. Oleh sebab itu disunnahkan bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah untuk diam, ya, untuk diam, ya, sekedar makmum bisa menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah, baru berpindah untuk membaca surat berikutnya. Nah, karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku membagi solat antara aku dengan hambaku. Ya, dibagi menjadi dua bagian. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi solat itu menjadi dua bagian. Satu bagian untuk saya, kata Allah, satu bagian untuk hamba. Ya. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Maka Allah berkata, ya, jadi Allah langsung merespon, ya, berkata, Hamidani abdi, ya, hambaku memujiku. Ya, hambaku memujiku. Dan ucapan ini sebenarnya juga pujian dari Allah kepada hambanya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan Hamidani abdi. Hambaku yang taat ini memujiku. Ya. Apabila hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka Allah berkata, Asna alayya abdi. Itu asna dan hamidah kalau di dalam diterjemahkan sebenarnya maknanya sama. Ya. Ya, artinya itu juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila hamba tersebut mengucapkan Maliki yaumiddin, ya, Tuhan ataupun pemilik hari kiamat atau hari pembalasan. Maka apa Allah kata? Allah berkata, hambaku memuliakanku atau mengagungkanku. Ya. Atau berkata, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Artinya ketika kita mengatakan malik, yang artinya pemilik, ya, maka segala sesuatu itu ada di tangan pemilik. Maka seakan-akan seorang hamba menyerahkan segala urusannya hidup dan matinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila hamba tersebut mengucapkan dan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku kami memohon pertolongan. Ya, maka Allah berkata, ini antara aku dengan hambaku. Ya, artinya kalau yang tadi itu murni untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya adalah pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Nah, ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, maka di sini ya, hada baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Ya. Fa idza qala,
Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Ya, dan apabila hamba berkata, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka Allah mengatakan, hadza li'abdi. Ini adalah milik hambaku. Karena di situ kita hanya meminta untuk diri kita sendiri. Jadi nggak ada ya, murni untuk kita. Ini adalah bagian hamba dari sholat tersebut. Wali abdi masa'al. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya Allah memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menggambarkan tentang hakikat sholat yang harus betul-betul kita hayati dan kita jiwai. Ya, bahwa sholat itu bukan sekedar ya perbuatan fisik saja, tapi dia lebih kepada hubungan, membangun hubungan mesra ya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah akan terjalin hubungan kuat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kalau kita melihat ya seperti yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa memang eh, rahasia hubungan Allah ataupun hubungan Allah dengan hambanya atau hamba dengan Allah itu ada pada sholat ya, ataupun puncaknya itu ada pada sholat ya. Ya, kalau kita lihat rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ya, ada rukun yang qauli, yaitu rukun qauli itu uh, berupa ucapan asyhadu an la ilaha illallah atau keyakinan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian rukun amali, rukun yang bersifat praktik amal, yaitu sholat, ya, zakat, puasa, dan haji. Taib. Jadi sholat ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Misal kalau rukun Islam yang pertama cukup seumur hidup orang bersyahadat sekali udah selesai. Ya, kecuali nanti di dalam sholat, di dalam tasyahud gitu. Ya. Nah, kemudian misalnya zakat, ya zakat setahun sekali. Itu pun kalau udah sampai nisab. Ya, hartanya udah sampai nisab. Ya. Dan ada harta yang dizakatin. Kalau nggak ada harta yang dizakatin atau dia punya harta tapi nggak sampai nisab seumur hidup pun dia tidak wajib berzakat gitu. Ya. Kemudian puasa. Puasa dalam 1 tahun kita berpuasa berapa kali? Ya, 30 hari atau 29 hari dalam setahun. Ya, berhaji sekali seumur hidup. Ini artinya apa? Artinya kalau sholat kita tinggalkan dan kita tidak mengerjakan kecuali zakat, sholat, puasa, zakat, puasa dan haji, ya artinya kehidupan kita itu akan kosong dari kebaikan-kebaikan. Hubungan kita akan terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terjalin hanya sekali setahun saja. Ya. Berhubungan dengan Allah hanya sekali, komunikasi dengan Allah hanya sekali dalam setahun. Tetapi kalau sholat bukan setiap hari aja, bahkan 5 kali sehari. Nah, dan ini menunjukkan kepada keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa di dalam ibadah sholat. Oleh sebab itu nanti dari seluruh amal-amal yang akan dilihat oleh Allah pertama di hari kiamat adalah apa? Sholat. Jadi patokannya itu adalah sholat. Ya, karena sholat itu adalah ruh dari segala amal soleh. Ya, ruh dari segala amal soleh itu adalah sholat. Ya, artinya apa? Tanpa sholat, jadi seakan-akan amal yang lain itu mati. Tapi kalau sholatnya udah benar,
Ya, awwalu ma yuhasibullahu minal abdi yaumal qiyamah as-salat. Ya, hal yang pertama, amal yang pertama yang akan dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba adalah solatnya. Fa'idha salahat, kalau solatnya udah benar, solatnya udah baik, solaha sa'iru amalihi. Maka sudah dipastikan seluruh amalnya pasti baik. Ya, jadi Allah akan melihat solatnya. Kalau solatnya baik, ya udah. Amal yang lain itu udah dijamin baik. Fa'idha fasadat, tapi kalau solatnya itu tidak benar, udah nanti hitungannya itu akan lebih dahsyat lagi. Ya, ya pertanggungjawabannya akan lebih besar lagi. Nah, maka sebagaimana jasad kita ini akan hidup ketika ada roh, maka demikian juga semua amal-amal itu akan hidup dengan solat. Ya. Jadi solat ini sebenarnya bukan sekedar sesuatu yang kita lakukan begitu saja, tidak. Ya, bahkan solat ini pun di samping dia adalah roh daripada amal soleh, dia pun punya roh. Dalam artian apa? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bazzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa apabila seseorang solat, ya, idza qama al-'abdu ila salati atau idza shalla al-'abdu fa atamma laha ruku'aha wa khushu'a fa atamma laha khushu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wa wudu'aha kharajat wa hiya baydha'a musfirah taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Jadi ketika seseorang itu solat kemudian dia menyempurnakan khusyuknya, ya syarat-syaratnya yaitu wudhunya, rukuknya, sujudnya, maka selesai sholat, sholat itu akan naik, diangkat dalam keadaan baydha musfirah, dalam keadaan putih bercahaya, bersinar. Nah, kemudian hatta idza balagat, sampai di tempat sampai di tempat tertentu di langit, solat itu akan berpaling kepada orang yang mengerjakannya dan mengatakan, hafizakallahu kama hafiztani. Semoga Allah memeliharamu, menjagamu sebagaimana engkau memelihara dan menjaga saya, kata solat. Jadi solat itu sendiri yang akan doain kita. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza lam yutimma laha ruku'aha wala khusyu'aha wala sujudaha kharajat wa hiya sauda'a mudlimah. Tetapi kalau orang itu sholat kemudian tidak menyempurnakan ya rukun-rukunnya, tidak menyempurnakan khusyuknya, asal-asalan aja, rukuknya juga enggak sempurna, sujudnya juga sekedar matok-matok begitu aja, ya, maka setelah sholat itu akan kharajat, keluar, terangkat sauda'a mudlimah, dalam keadaan hitam, pekat, gelap gulita. Hatta idza balagha, sampai ke tempat yang Allah kehendaki, maka solat itu berpaling kepada orang yang solat dan mengatakan apa? Dhayya'akallahu kama dhayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana engkau menyia-nyiakan saya. Bayangin doa solat sendiri yang akan mendoakan. Ya. Kemudian apa? Summa tulafu. Kemudian solat yang yang tidak disempurnakan ruku, sujud dan rukun-rukunnya itu dilipat kayak pakaian yang sudah ya, yang kusam, yang sudah rusak. Kemudian apa? Yurma biha fi wajhi sahibiha. Kemudian dilempar ke wajah orang yang sholat. Wal'iyadu billah. Itulah sebabnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu kalau selesai sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu langsung pucat. Pucat kenapa? Takut sholatnya itu dilempar ke wajahnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, maka ini perlu kepada penghayatan, ya, karena memang sholat ini adalah ya rahasia dari Allah menciptakan semua alam semesta ini. Tujuannya adalah
untuk ibadah, dan puncak dari ibadah itu adalah sholat. Oleh sebab itu Allah menjadikan semua yang ada di alam semesta ini sholat dengan cara mereka masing-masing. Ya. Sholat dengan cara mereka masing-masing. Ya. Nah maka kalau ini tidak kita hayati, tidak kita jalankan dengan benar, lah bagaimana hidup kita mau benar? Wong hubungan kita dengan Allah yang mengurus hidup kita juga nggak benar. Gitu. Ya. Sering orang babak belur ngejar dunia, mencari kebahagiaan, tapi lupa memperbaiki hubungan dengan yang penciptanya. Lupa memperbaiki hubungan dengan yang memberikan kebahagiaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kan di dalam sholat kita dipanggil apa? Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya apa? Kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Jadi seakan-akan pintu kemenangan, pintu keberuntungan, pintu kebahagiaan itu adalah sholat. Jadi seakan-akan Allah memanggil kita, ayo datang menuju sholat. Kenapa? Karena engkau akan diberikan kebahagiaan. Ya. Itulah sebabnya orang kalau dia betul-betul sholat, selesai sholat itu maka dia akan keluar dari sholat dengan jiwa yang berbeda sebelum dia masuk dalam sholat. Nah maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita di dalam hadis ini bahwa kita harus betul-betul menghayati, ya, bahwa di dalam sholat itu kita bukan sekedar membaca seperti yang saya jelaskan kemarin, karena ini akan memberikan perbedaan yang sangat besar antara kita merasakan kita membaca dengan kita berbicara. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdiri di hadapan Pencipta kita, berdiri di hadapan Penguasa langit dan bumi, berbicara kepadanya, ya secara khusus, dan Allah pun merespon pembicaraan kita. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Apabila hamba mengatakan alhamdulillah, ya, alhamdulillahi rabbil alamin di dalam surat Al-Fatihah, maka Allah langsung mengatakan hamidani abdi, ya, hambaku memujiku, ya, atau hambaku memanjatkan pujian-pujian kepadaku. Artinya Allah itu menunjukkan Allah ridho. Ya, Allah merespon itu adalah bentuk dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya. Nah maka bahkan jadi uh, mengucapkan alhamdulillah ataupun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mencari ridho Allah, padahal ridho Allah itu ada di hadapan kita. Ya, Allah Subhanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala aklatan aw syariba syarbatan an yaqula ba'daha alhamdulillah. Sesungguhnya Allah ridho. Bayangin ridhonya Allah. Ya, Allah ridho kepada seorang hamba apabila dia makan atau minum, kemudian dia membaca alhamdulillah. Setelah selesai dia baca alhamdulillah. Itu Allah ridho. Bayangin kita dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ridho Allah itulah yang kita kejar. Kalau ridho manusia nggak bisa kita capai. Ya, sebaik apapun yang kita lakukan pasti ada orang yang nggak senang, ya nggak. Tapi kalau ridho Allah
Nah, kalau hati tidak digerakkan untuk datang ke masjid, nempel rumah dengan masjid nggak akan datang. Ya. Maka ketika orang dipuji rajin, sholat, sebenarnya pujian itu adalah kepada Allah. Ya maka kita juga ketika kita dipuji, jangan langsung besar kepala, ya, jangan langsung berbangga diri, tapi kembalikan itu kepada Allah. Ya, kembalikan kepada Allah. Baik itu ini adalah karunia dari Allah, kebaikan saya adalah anugerah dari Allah, atau kebaikan saya, orang memuji saya karena Allah nutupin aib-aib kita. Coba kalau dilihatin aib-aib kita tuh, saya rasa nggak ada yang mau duduk dengan kita. Atau coba kalau Allah jadikan dosa kita itu berbau busuk, ya, kayak bangkai atau katakanlah kayak kentut gitu. Coba dosa kita kalau berbau seperti itu, coba gimana? Nggak ada orang yang mau dekat kepada kita, tapi Allah sembunyikan sehingga orang hanya melihat kebaikan-kebaikan kita sehingga dia memuji kita. Jadi sekali lagi pujian itu sebenarnya milik milik Allah. Dan itulah makna bahwa segala jenis pujian itu adalah milik Allah. Nah, kemudian alif lam ini juga di dalam bahasa Arab fungsinya lit ta'rif, lil ahad. Artinya untuk mengucapkan sesuatu yang sudah diketahui antara yang berbicara yang dan diajak. Ro'aitu rojulan fil masjid. Saya melihat seorang laki-laki di masjid. Nah, wasmuhu Muhammad. Namanya adalah Muhammad. Nah, kalau tadi pertama, ro'aitu rojulan. Tidak mengatakan ar-rojul. Pujian yang ada. Lillah. Li. Ya, li itu menunjukkan apa? Bagi, milik. Menunjukkan kepada kepemilikan. Ada dua maknanya. Li itu menunjukkan kepada dua. Milik atau khusus. Maka bisa diterjemahin segala puji bagi Allah atau milik Allah. Atau bagi itu artinya khusus. Khusus itu artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Ya, jadi li itu menunjukkan kepada dua, kepada kepemilikan dan kepada kekhususan. Artinya segala puji itu hanya milik Allah, khusus milik Allah, yang lain tidak ada yang punya. Ya, lillah. Nah, maka di sini kita betul-betul merasakan bahwa segala pujian itu artinya apa? Segala kebaikan yang menyebabkan kita memuji, apa saja yang menyebabkan kita memuji, itu adalah milik Allah. Ya. Segala nikmat, baik itu yang datang kepada saya, yang sampai kepada saya, atau diberikan kepada orang, itu menggambarkan kepada kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah maka kita betul-betul ya merasakan itu. Ya terlebih supaya kita lebih merasakan, pertama apa nikmat yang paling kita rasakan yang Allah berikan kepada kita? Nah, nikmat iman. Ini harus betul-betul kita rasakan. Coba bayangin, kita bisa bayangkan kita dilahirkan di keluarga yang tidak mengenal Allah. Sehingga kita pun ikut hidup seperti orang tua kita, tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Kita diberikan hidup tapi tidak diberikan iman. Coba apa arti dari hidup kita? Nggak ada artinya. Bahkan diberikan nikmat hidup tapi tidak diberikan nikmat iman, itu sama aja kita diciptakan menjadi kayu bakar api neraka, wal billah. Karena bahan bakar utama api neraka itu apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar utamanya itu manusia, baru setelah itu batu-batu. Manusia dulu disebutin di situ, baru setelah itu hijarah. Ya. Nah, siapa itu yang jadi bahan bakar api neraka? Yaitu orang yang diberikan nikmat hidup tapi tidak menerima nikmat iman. Allah udah tawarin nikmat iman, Allah udah utus Rasul, Allah udah utus para nabi, tapi dia yang menolak untuk mendapatkan itu, ya maka udah wal billah. Nah, ini bayangin coba ya.
Iman ini adalah kunci surga. Dan kita diberikan oleh Allah kunci surga dengan gratis. Pernah nggak kita beli? Hah? Atau pernah nggak kita nulis proposal, ya Allah nanti kalau saya lahir jadikan saya beriman. Pernah nggak kayak gitu? Nggak, ini murni Allah yang menganugerahkan kepada kita iman. Allah yang pilih kita. Dan kita bisa bayangkan, ya Allah kalau kita tidak beriman coba apa arti hidup kita. Nah, itu kita rasakan sehingga kita ketika mengatakan Alhamdulillah itu betul-betul keluar dari dalam hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu artinya apa? Ya, ya. Rabb itu pertama bermakna sohib, pemilik. Rabbud dar, tuan rumah, pemilik rumah. Rabbul bait, tuan tuan rumah. Ya, kalau Rabbul Alamin berarti tuan alam semesta. Jadi tuan dan Tuhan. Rob ini juga diambil dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa? Mengurus, memelihara, menjaga. Maka yang mengurus, memelihara, menjaga alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ketika kita baca, ya, mulut kita membaca huruf-hurufnya, hati kita membaca makna-maknanya. Supaya apa? Supaya mulut dan hati kita itu berjalan seiring. Jangan mulutnya ke sini, hatinya ada di mall. Ya enggak? Ya, enggak konsen ke sana kemari. Benar mulutnya baca begitu, tapi enggak tahu hatinya berkelana ke sana kemari. Kenapa? Karena hati tidak bersama ucapan. Ya kenapa? Karena tadi kita merasa bahwa kita sedang membaca, bukan sedang berbicara. Nah, coba beda nggak jauh beda antara kita membaca dengan kita berbicara. Kalau kita berbicara, pasti setiap huruf, setiap kata yang kita ucapkan, kita tahu apa artinya. Ya enggak? Dan kita sudah siapkan apa yang akan kita bicarakan. Ya, tapi kalau kita baca, ya bisa aja kita baca sesuatu yang kita paham, oke, bisa jalan. Tapi kalau ngomong, nggak mungkin saya ngomong, saya tidak tahu apa yang saya omong. Coba sekarang kalau saya ngomong di sini, saya sendiri nggak tahu apa yang saya omongin. Jamaah juga nggak tahu apa yang saya omongin. Kira-kira orang bilang saya apa? Nah, maka itu yang harus itu sangat penting karena ini akan merubah kejiwaan kita di dalam sholat bahwa kita ini sedang berbicara. Maka kalau kita berbicara, maka ketika saya mengucapkan kata-kata, maka hati saya akan melihat kepada makna-maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fokusnya itu kepada makna, bukan kepada lantunan iramanya. Ya, kita biasanya ini kalau imamnya bahasanya merdu, Masya Allah, itu sampai nangis-nangis. Tapi kalau bacaannya ya biasa-biasa, walaupun makhrajnya benar, ini kok bacaannya gini banget. Lah, yang menjadi ibadah kita itu lantunannya yang indah atau memang kalam ilahinya itu gitu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau keluar dari dalam hati itu merinding gitu. Ya, tapi itu tentu perlu kepada penghayatan, penjiwaan, ya. Dan yang paling penting adalah hati itu harus bersih. Nah, itu rahasia khusyuk itu cuma satu aja, hati bersih. Nah, kalau udah hati bersih nggak perlu capek-capek gini-gini, udah secara otomatis itu datang sendiri. Ya, bersih itu artinya ya tidak dikotori oleh nafsu, syahwat, pikiran-pikiran dunia dan lain sebagainya. Memang udah ya sudah tidak ada keterkaitan dan ketergantungan dengan segala sesuatu selain Allah. Nah, ya, tetapi kan untuk sampai kepada hati yang bersih pun perlu kepada mujahadah, usaha yang keras. Ya artinya hidup ini semuanya adalah mujahadah. Ya, semuanya tidak bisa diraih dengan sekedar membalikkan telapak tangan, tidak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Maka di situ hati kita diajak jalan-jalan oleh Allah untuk menyaksikan kenikmatan, kebahagiaan,
keindahan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika menyebutkan Rabbil Alamin, lillah, ketika membaca lillah kita betul-betul merasakan ya eh, rahasia-rahasia ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu ini ada dengan Allah. Tidak berikan kepada orang lain. Allah undang, Allah jadikan saya berada di rumahnya. Di saat yang sama orang sedang berada sibuk di dalam, tenggelam di dalam dunia, kita udah berada di dalam istana Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Ya. Nah, sehingga dengan demikian artinya apa? Usahakan pertama setidaknya tahu artinya dulu. Ketika kita ucapkan artinya apa? Supaya pikiran itu nggak kesana kemari. Karena kalau lisan kita itu nggak nyatu dengan hati, ya udah lisan ngucapin ini, lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, lillah, hanya milik Allah. Tapi hati nggak tahu sibuk dengan ya banyak musibah atau banyak fitnah dan lain sebagainya. Padahal lisan mengatakan lillah. Ya. Nah, maka setiap huruf yang kita baca itu usahakan hati itu langsung memandang kepadanya, kepada maknanya. Ya, karena memang yang melihat makna itu adalah hati. Ya, kalau orang mata hatinya buta, ya walaupun dia baca, nggak kelihatan maknanya. Ya. Jadi kalau kita lihat semua alam semesta ini adalah tulisan-tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hatinya bersih, maka dia akan jelas melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia melihat segala sesuatu itu akan mengingatkannya kepada Allah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Rasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Rasakanlah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ada jadi merasakan cinta Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kita uh, betul-betul memaknai dan menjiwai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitab Tabaqatul Auliya. Nggak tahu saya pernah cerita apa belum. Jadi pernah terjadi kemarau panjang di Baghdad. Baghdad itu di mana tuh? Hah? Di sono itu. Baghdad. Baghdad itu ya ibu kotanya Irak. Nah, Irak. Ibu kotanya Baghdad. Ya, kalau dulu itu ada 2-3 kota besar di Irak itu ada Baghdad, ya, kemudian ada Basrah, kemudian ada Kufah. Ya.
Nah, di Baghdad, di Irak itu pernah terjadi kemarau panjang. Ya, sehingga ya kekeringan gitu. Ya maka mereka sepakat untuk sholat istisqa. Semua orang keluar, para pemimpin, penguasa, para ulama, masyarakat biasa itu keluar berkumpul di satu tempat untuk sholat istisqa, memohon supaya Allah menurunkan hujan. Selesai istisqa, gak ada tanda-tanda. Ya, masih bening aja itu langit itu nggak ada tanda-tanda. Ya. Sampai sore nggak ada tanda-tanda hujan mau turun gitu. Tiba-tiba datang seorang hamba sahaya, seorang budak berkulit hitam, perut buncit, kaki lancip. Betisnya tipis tapi perutnya ya menunjukkan kurang gizi gitu. Tanda tuh kurang gizi. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian langsung berbicara kepada Allah. Ya Rabbi katanya. Ya Allah, hamba-hambamu pada minta hujan, tapi engkau tidak turunkan hujan katanya. Apakah hujan milikmu sudah habis katanya? Sehingga kau tidak turunkan katanya. Ana fada ma'indak, apakah engkau sudah kehabisan hujan? Ini jadi kayak omongan. Terus dia mengatakan apa? Demi cintamu kepadaku katanya. Jadi bukan demi cintaku kepadamu, tapi demi cintamu kepadaku. Ya, aghithna sa'atas sa'atat, turunkan hujan saat ini juga katanya. Masya Allah. Ini bukan bahasa orang biasa, ini pasti bahasa, kalau bahasa seperti itu biasanya bahasa orang yang sudah akrab. Kalau kita kan kalau akrab dengan kawan pasti ngomongnya, ya enggak? Ya Allah, kenapa engkau tidak turunkan hujan? Apakah sudah kehabisan hujan yang ada di sisimu? Maka demi cintamu kepadaku, turunkan hujan saat ini juga. Belum selesai, belum dia berpindah dari tempatnya itu langsung wurr. Kemudian ada seorang tabi'i namanya Sabit Al-Bunani. Kemudian di situ ada Malik bin Dinar dan para ulama-ulama orang-orang zuhud atau para ulama-ulama besar di situ melihat orang ini heran. Siapa orang ini katanya. Tapi yang mengherankannya itu adalah ucapannya tadi gitu kok apa? Kok kayak ya? Iya, kayak ceplas-ceplos saja gitu. Ya, kayak ngomong sama kawan biasa gitu. Bahkan dia mengatakan dia bersumpah demi katanya. Demi cintamu kepadaku katanya. Akhirnya ditanya, tadi saya dengar kamu mengatakan seperti ini, demi cintamu kepadaku. Dari mana kamu tahu Allah cinta? Pede banget lu katanya. Pede banget kamu merasa dicintai oleh Allah katanya. Kalau mengatakan demi cintaku kepadamu, mungkin orang tahu kadar cintanya itu dia tahu. Tapi ini demi cintamu kepadaku katanya. Dari mana kamu tahu kalau Allah mencintai kamu katanya? Memandang orang dengan sini, Allah kamu sibuk urusin perut aja katanya, nggak paham apa-apa kata. Ya. Sana katanya kamu nggak paham apa-apa, sibuk ngurus nafsu syahwat aja katanya, nggak paham apa-apa. Kemudian dijelasin, Aina ana hina bada'ani bitauhid. Ketika Allah menganugerahkan kepada saya tauhid, itu artinya apa katanya? Artinya apa ketika Allah memberikan saya tauhid padahal saya nggak pernah minta, tapi Allah menganugerahkan saya, itu artinya apa? Itu artinya Allah mencintai saya. Ketika Allah memberikan saya iman padahal saya nggak pernah minta, tanpa usaha saya, itu artinya apa katanya? Itu artinya Allah mencintai saya. Nggak mungkin Allah membenci saya, kemudian dia menjadikan saya sebagai hambanya yang bertauhid beriman. Nggak mungkin Allah benci kepada saya, kemudian Allah berikan saya kunci surga. Itu yang dia rasakan. Sehingga dia bersumpah, demi cintamu kepada saya, tolong hujan turunkan. Jadi dia bertawasul dengan cinta Allah kepada dirinya.
Karena itu yang sudah pasti. Kalau cinta kita memang bisa dibuktikan, artinya bisa dijamin. Kita mengatakan kalau semua ditanya cinta Allah enggak? Pasti semua orang mengatakan cinta Allah. Tapi buktinya mana? Cinta kita walaupun kita beribu kali mengatakan cinta Allah, tapi kan belum terbukti. Tapi kalau cinta Allah itu udah terbukti, nyata. Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang sangat besar, kecuali itu adalah tanda cintanya kepadanya. Kepada yang diberikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man yubghid. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik itu yang dicintai oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah, semuanya diberiin. Kenapa? Karena dunia nggak ada nilainya. Walakin la yu'til imana illa man ahabba. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang dicintai dan dikasihi. Ya, maka iman itu adalah tanda bukti cinta Allah kepada kita. Ya. Nah, maka itu yang dihayati, betapa besar cinta Allah kepada saya sehingga Allah menjadikan saya bertauhid, menjadikan saya beriman, menjadikan saya beribadah. Sehingga dia bertawassul dengan sesuatu yang pasti, demi cintamu kepadaku ya Allah, tolong turunkan hujan saat ini juga. Langsung, Masya Allah. Sehingga kata Thabit Al-Bunani, belum keluar kami dari musola itu sudah sampai lutut air itu. Sampai lutut air. Karena ini orang ini memang betul-betul merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sehingga itu menjadikan diinvestasikan dalam hatinya sehingga dia pun berusaha untuk membalas cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Akhirnya setelah selesai ya orang itu pun langsung pergi. Kemudian ini masih penasaran ini siapa sih budak ini, siapa sih orang ini katanya. Ya. Akhirnya diikutin terus sampai malam diikutin, akhirnya masuk ke rumah. Ternyata rumah itu adalah toko jual hamba, toko jual budak. Dulu kan hamba sahaya itu masih diperjualbelikan ya. Sampai rumah yang memang di situ ya tempat menjual hamba sahaya gitu. Akhirnya ya Sabit Al-Bunani dan kawannya itu langsung ketemu pemilik tempat tersebut mengatakan saya mau beli budak. Kata dia, ya saya punya 100 tapi udah kebeli semua. Saya punya 100 budak tapi udah kebeli semua, udah kejual semua, udah apa? Udah sold out gitu. Ya akhirnya ya udah karena dibilang habis akhirnya dia pun pulang, tapi pulangnya itu langsung muter lewat belakang 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 rumah itu. Nah, di situ ada kamar kecil, di situ ada kamar kecil udah itu eh, ada ruangan kecil di situ, ternyata di situ dia melihat orang yang tadi ditemui itu. Akhirnya dia langsung berlari ke keluar rumah, saya mau beli itu yang ada di belakang rumah itu katanya. Oh, yang itu katanya, itu mah nggak bisa dipakai apa-apa katanya, kerjaannya nangis saja katanya. Kerjanya nangis saja katanya. Ya, tiap malam nangis saja kerjaannya katanya. Mana bisa disuruh kerja katanya. Ya udah nggak apa-apa saya beli katanya. Ya udah tapi dengan syarat kalau kamu nemukan aib pada hamba ini jangan kembaliin ke saya katanya. Kalau kamu lihat ada kekurangan, ada cacat, tolong jangan kembaliin katanya. Ya udah saya terima apa adanya katanya. Akhirnya dibeli. Akhirnya dibawa pulang. Di tengah jalan ngomong lah ya, bahwa kami adalah orang yang tadi malam ketemu dengan kamu waktu sholat istisqa itu katanya. Oh itu kalian katanya. Itu kalian katanya. Akhirnya merasa rahasia cintanya dengan Allah terbongkar. Ya, rahasianya terbongkar karena memang sifat dari seorang wali itu dia tidak ingin karomahnya itu dilihat oleh orang lain, ketahuan oleh orang lain. Itu tanda orang itu wali. Ya, bukan orang yang pamer. Saya bisa ini, itu memang obral karomah. Ya, itu tanda bahwa itu adalah wali syaitan. Kalau wali yang sebenarnya dia akan berusaha menyembunyikan sedapat mungkin. Hanya dia mengatakan, itu kalian yang tadi malam katanya. Iya katanya.
Akhirnya merasa rahasianya terbongkar, akhirnya minta izin dulu, saya mau sholat sebentar katanya. Ya sudah katanya. Akhirnya dia pun sholat. Dan di dalam munajatnya kepada Allah dia bilang apa? Allahumma hadza kana hadza sirran baini wa bainaka ya Allah. Dulu perkara ini adalah rahasia antara saya dengan engkau ya Allah. Amma waqad fadhahtahu, tetapi sekarang engkau sudah bongkar katanya rahasia kita berdua katanya. Maka tolong cabut nyawa saya saat ini juga katanya. Saya tidak mau rahasia saya terbongkar ya Allah katanya. Cabut nyawa saya saat ini juga. Kemudian dia sujud, enggak bangkit-bangkit. Ternyata meninggal. Cabut nyawa saya saat ini juga ya Allah katanya. Akhirnya dalam sujudnya dia meninggal. Pas dibalikin, pas badannya dilurusin, yang tadinya gelap gulita, pekat negro, tiba-tiba berubah menjadi putih bercahaya. Masya Allah katanya. Semakin heran kami katanya. Ya apa ini katanya. Belum selesai keheranan kami, tiba-tiba datang pula orang, datang membawa kain kafan katanya. Ini kafanin kawan kalian katanya. Baru meninggal, tiba-tiba udah ada yang bawain kain kafan katanya. Ini kain kafan untuk kawan kalian katanya. Makin heran. Ya. Nah, kemudian kata Imam apa? Imam Abu Nuaim, ya, wa qabruhu, kemudian kuburannya itu ya selalu diziarahi dan menjadi tempat yang mustajab untuk berdoa. Ya, ketika itu, tapi udah nggak tahu di mana sekarang. Ya intinya adalah yang menjadi poin di sini, di mana di situ kita melihat dia betul-betul merasakan. Jadi bagaimana merasakan kebesaran cinta Allah kepada dirinya. Ya, dia betul-betul merasakan Allah mencintainya, mengasihinya, menyayanginya. Sehingga dia pun berusaha semaksimal mungkin untuk membalas cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga terjalinlah cinta antara hamba dengan Allah. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yabdahu alladhi yaftishu biha wa idza sa'alani la'utiyannahu. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengarannya. Artinya mendengarnya itu bukan cuma dengan telinga saja, tapi mendengar dengan Allah memperdengarkan kepadanya apa yang tidak bisa didengar oleh telinga. Dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata ini. Dan apabila dia memohon kepadaku, pasti aku akan berikan kepadanya. Ya. Nah, artinya itu harus betul-betul kita rasakan. Cinta Allah kepada kita. Maka Allah suruh kita ngulang supaya apa? Kita diktein hati kita tentang kasih sayang Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim lagi. Supaya kita betul-betul merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sehingga ketika kita membaca itu, Masya Allah, rasa ya kayak kita minum air yang sejuk, lagi kehausan minum, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu kan beda ketika kita haus dikasih air hangat pula. Walaupun mungkin keluar pujian, Alhamdulillah. Keluar dari lisan aja, tapi nggak keluar dari dalam hati. Kenapa? Karena nggak merasakan. Ya, jadi rasa itulah yang akan melahirkan reaksi, ya, sentuhan ke dalam hati. Ya, kalau sekedar tahu nggak bisa. Ya, kita tahu rasa durian misalnya, rasa durian Musang Kingko, oh ya enak. Ya, dikasih tahu orang yang dikasih tahu enak. Apakah langsung dia bisa merasa, Masya Allah enaknya, bisa nggak? Nggak bisa, ya harus merasakan dulu. Ah, Masya Allah ternyata enak sekali. Ya, nggak bisa cuma dengan diceritain, nggak bisa. Karena rasa itu memang harus dirasakan. Nah, kasih sayang itu sesuatu yang diceritakan atau sesuatu yang dirasakan? Ya, rasakan. Ya, rasakan semuanya tadi itu harus yang dirasakan. Kita memuji apa? Memuji kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu dirasakan apa diceritakan? Bisa diceritakan, tapi cuma sekedar cerita doang. Tapi kalau kita mau memuji ya harus kita tahu dulu, kita betul-betul mengenal. Ya, yang bisa kita puji adalah yang kita kenal, bukan yang sekedar kita tahu. Kalau kita tahu ditanya, tahu ini enggak? Ya tahu.
Kenal nggak? Nggak. Maka kalau diminta memuji, ya nggak bisa. Ya, nah maka ini sebenarnya adalah bagaimana kita merasa Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, kita merasakan di situ kita sedang berdiri di hari pembalasan, menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya coba? Saat-saat akan diputuskan kepada kita apakah mau masuk surga atau masuk api neraka. Wal'iyadzubillah. Gimana coba rasanya itu? Kayak orang masuk mahkamah, disidang, dan menunggu keputusan hakim, apakah dia akan dibebaskan atau akan dihukum mati. Kira-kira gimana rasanya penantiannya itu? Itu udah nggak tahu rasanya bagaimana. Apalagi menunggunya lama lagi. Makin lama menunggu makin nggak menentu itu. Ya. Dan nanti manusia akan berdiri menunggu keputusan itu, Masya Allah bukan sehari dua hari, ribuan tahun berdiri dalam kecemasan, bayangin coba. Ya, pokoknya kalau ngebayangin hari kiamat, hari mahsyar itu nggak bisa dibayangin itu. Kalau ya, bagaimana mengerikannya. Ya, nah maka di sini Allah mengajak kita untuk jalan-jalan ke hari pembalasan. Dan di situ Allah menampakkan bahwa hari itu adalah yang berkuasa, yang memilikinya adalah Allah. Lah emang di dunia ini Allah nggak memiliki. Allah memiliki. Tapi kenapa nggak disebutin? Yang disebutin adalah hari kiamat. Karena di dunia masih banyak orang yang mengatakan dirinya berkuasa. Ada raja ini, merasa dirinya berkuasa. Tapi kalau di sana, ada nggak yang merasa berkuasa di sana? Nggak ada. Maka disitulah Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahar. Maka maliki yaumiddin. Di situ akan merinding, membayangkan betapa dahsyatnya hari itu. Ya, bahwa nasib kita itu betul-betul ada di tangan Allah. Mau masukin surga, mau masukin neraka itu terserah Allah. Maka di situ penuh dengan pengharapan, penuh dengan uh, uh, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah kata, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ya. Nah, maka uh, ya begitu ya cara, ya, artinya usaha kita di dalam meraih kekhusyuan di dalam sholat. Cara yang paling sederhana adalah kita usahakan apa yang kita baca itu hati kita juga ikut membaca, ya, ikut membaca. Ya, jangan cuma lisan kita aja membaca, tapi hati kita sibuk, pikiran kita sibuk, rasa kita juga nggak tahu kemana. Nah, maka usahakan sholat itu pikirannya, konsentrasinya, hatinya, rasanya semuanya tertumpu pada satu. Ya. Nah, maka dengan demikian akan mudah. Memang sulit, sulit, tapi namanya ya kalau mudah ya mungkin semua orang, ya. Tapi itulah ujian bagi kita. Kita Allah akan melihat usaha kita. Caranya memang nanti mungkin ketika alhamdulillahirabbil alamin bisa itu. Tiba-tiba hati ini udah kemana lagi deh. Pas mau baca Ar-Rahmanir Rahim nggak tahu dah hayalannya udah disambar sama setan dibawa ke sana kemari dah. Nah, maka ketika sadar kembali lagi, segera kembali lagi. Emang begitu, usahanya begitu. Nanti ya usul lagi, tiba-tiba nggak tahu lah keseret ke sana lagi, tarik lagi. Memang seperti itu. Ya, nanti berusaha lagi keset. Kayak orang mau berjalan baru latihan berjalan, ya, berjalan jatuh kayak begitu. Nah, Allah melihat kepada usaha kita dan Allah akan mengapresiasi usaha kita. Ya, baik hadirin yang dimuliakan Allah, ini kayaknya baru setengah nih ya, baru setengah. Tapi ya saya ingin mengajak penghayatan lah. Ya, insya Allah nanti pada sesi khusus ya kita
kita khusus belajar tentang bagaimana ya triknya dari awal sholat sampai akhir sholat, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kekhusyuan supaya kita ya nih subhanallah, sholat ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Masa sih kita diberikan kenikmatan tapi kita nggak ngerasa gitu loh. Ya, puncak kenikmatan seorang hamba itu adalah di dalam sholat, tapi kok kita nggak ngerasain? Ya, kan menyedihkan sekali gitu. Ya, kayak orang dihidangin makanan lezat, lagi lapar, tapi nggak ngerasa. Kok tawar semua? Ini kok pahit? Ini kok pahit? Kan kasihan, ya nggak? Padahal makanannya lezat begitu. Kenapa itu biasanya? Ya, makanan lezat tapi kok terasanya hambar aja, terasanya pahit. Kenapa itu? Apa sebabnya? Karena lagi sakit, indera perasa itu nggak berfungsi. Nah, yang merasakan kenikmatan, yang merasakan kebahagiaan, yang merasakan kasih sayang itu adalah hati kita. Maka kalau nggak merasakan kenikmatan itu artinya hatinya lagi sakit. Ya, perlu dimasukin rumah sakit. Ya itu apa, dengan cara apa? Dikasih obat. Obatnya apa ya? Banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar. Ya, nah itu obat hati supaya sembuh. Kalau udah sembuh, Masya Allah, makan sedikit. Jangankan baca kata Sayyidina Ali, lau sofat qulubukum ma syabi'tu minal Qur'an. Kalau hati kalian bersih, kalian gak akan puas-puas membaca Al-Quran. Katanya. Makin baca, makin haus. Makin baca, makin haus. Ya. Maka ya sekali lagi, ya tentu kita semua harus tetap ya masih berusaha untuk meraih itu ya. Untuk yang penting usaha kita untuk meraih kekhusyuan tersebut. Dan tentu kunci paling utamanya adalah kita memahami apa yang kita baca. Ya, masih ada Kak yang belum paham bacaan-bacaan sholat? Ada nggak masih belum dipahami? Nah, insya Allah. Kita sholat berapa kali sehari? 5 kali. Berapa rakaat? 17 kali. Coba sehari kita baca 17 kali. Masa sih nggak paham-paham gitu. Nah, berarti belum ada upaya ke sana. Gitu. Lihat, coba bayangin kalau kita sholat 100 hari udah baca berapa rakaat itu dah? 1.700 kali. Coba kita baca 1.700 kali, kok nggak paham-paham juga. Berarti belum ada upaya ke sana. Kalau ada usaha nggak mungkin itu. Biasanya orang belajar bahasa itu berapa lama coba? Karena juga kan. Ya banyak godaan. Ya memang. Ya, yang paling utama itu adalah kita memahami. Itu adalah kunci utama, pintu gerbangnya itu adalah paham. Dan untuk paham itu kunci gerbangnya adalah ada usaha, ada kemauan. Pertama, mungkin pertama kita pahamin Bismillah dulu sehari. Besoknya Alhamdulillah, hari berikutnya Ar-Rahmanir Rahim, hari berikutnya Maliki Yaumiddin, hari berikutnya itu juga udah 7 hari udah selesai itu Al-Fatihah itu. Setelahnya itu doa iftitah lah apalah. Ya kita cicil sedikit-sedikit. Kalau nggak bisa sekalian sehari duduk langsung pahamin semua, ya udah cicil-cicil semua. Ya masa motor rumah aja yang bisa dikredit, masa pemahaman nggak bisa dicicil. Eh? Ya, yang penting ada kemauan, ada usaha, insya Allah bisa. Karena memang ini sesuatu yang berulang-ulang kali kita baca. Orang belajar bahasa Inggris, bahasa itu perlu kursus 3 bulan itu udah bisa. Ini kita bukan kursus 3 bulan, itu seumur hidup kita kursus. Ya, kita berbicara kepada Allah. Ya Allah. Nah, ya, nah maka ada kemauan, ada usaha, dan ada bimbingan, insya Allah bisa. Ya, ya jadi mungkin beberapa pertemuan berikut ini ya khusus berkaitan dengan hadis-hadis tentang sholat. Dan ini juga belum selesai, mungkin akan saya selesaikan pada pertemuan ini baru setengah, baru sampai apa Malik Yaumiddin. Ya karena Abud ini yang paling penting ini belum ihdinas siratal mustaqim ini belum selesai. Ya mungkin ini berarti hadis ini nanti akan kita kaji lagi pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ya kalau umur kita sampai ke sana. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sekali lagi
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk memperbaiki ya salat kita ya, karena ini adalah ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi ini sangat luar biasa, yang memang kadang-kadang ya sholat itu asal sholat aja ya. Nah kita asal kewajiban sudah dilaksanakan, namun nilainya itu belum tentu di mata Allah itu baik. Itu yang tidak terasa oleh kita. Dan untuk itu ini kadang-kadang Ustadz ya, kita sholat, terus kita apa udah baca Al-Fatihah apa belum? Kita udah baca ayat ya. Itu sampai ke situ lupanya itu kadang-kadang Ustaz. Itu sedangkan Al-Fatihah itu kan wajib ya. Itu bagaimana hukumnya? Apakah kita dari ayat itu balik lagi pada Al-Fatihah? Apa kita mengulang lagi Ustaz? Terima kasih. Baik. Ya, karena sholat ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba semulia-mulianya, maka ada yang ngiri tuh. Ada yang iri yang nggak mau kita mendapatkan nikmat itu. Siapa dia? Syaitan. Dia akan berusaha menjauhkan kita dari nikmat ini, jangan sampai dia dapat gitu. Ya, maka kita pertama di samping kita berperang dengan nafsu kita, pikiran kita sendiri, juga berperang dengan syaitan. Nah, tapi kalau hati ini udah bersinar, sedikit-sedikit bercahaya, insya Allah mudah gitu. Ya, setan itu jangankan mudah deket-deket, ngelihat bayangannya aja udah menjauh gitu. Nah, tapi ini untuk sampai ke sana ya perlu kepada usaha dan mujahadah yang kuat. Nah, tetapi setidaknya yang paling penting adalah ada kemauan dan ada usaha atau mujahadah. Ya, itu saja. Kalau masalah khusyuk itu nanti Allah yang akan anugerahkan kalau memang sudah melihat usaha kita maksimal. Ya. Nah, kita sering sholat, ya terkadang lupa ini saya sudah berapa rakaat ya? Udah 2 rakaat apa udah 3 rakaat ini? Ini udah baca Al-Fatihah atau belum baca Al-Fatihah ini? Nah, maka kalau kita ragu di dalam sholat, apakah sudah melakukan rukun atau belum, maka wajib melakukannya. Ya udah, balik baca Al-Fatihah. Ya, berhentiin dulu bacaan setelahnya. Kalau kita memang nggak tahu benar-benar nggak tahu ini saya udah baca apa belum, ya, maka ambil yang pasti. Yang pasti itu apa? Ya belum baca. Artinya kita ambil yang paling aman. Ya kayak saya seperti ini. Kita ragu ini udah dapat 3 rakaat apa udah dapat 4 rakaat misalnya sholat isya atau sholat zuhur. 3 rakaat apa 4 rakaat ini? Yang udah pasti berapa? Yang udah pasti 3. Ya udah ambil yang pasti aja. Ya udah sempurnain 1 rakaat lagi. Walaupun sebenarnya kita udah sholat 4 rakaat. Tapi kan yang kita ragu ini udah dapat 4 apa belum gitu. Nah, kelebihan nggak apa-apa kalau dalam keadaan lupa gitu. Ya, kelebihan nggak apa-apa dalam keadaan lupa selama kita berada di dalam sholat. Ya. Nah, maka kalau ragu tadi saya udah baca Al-Fatihah atau belum? Ini udah qul huwallahu ahad udah selesai nih. Ya udah kalau betul-betul nggak ingat, ragu udah baca atau belum, ya udah ambil belum baca. Ya, berarti kita harus baca Al-Fatihah lagi. Ya, ya belum lagi artinya kita baca Al-Fatihah dari awal gitu. Ya, nggak ngulang sholatnya. Ya, nggak ngulang sholatnya. Kalau ya nanti di akhir di sujud sahwi di akhir. Ya, sujud sahwi di akhir. Ya. Tapi kalau udah assalamualaikum, tadi saya udah baca Fatihah atau belum ya? Nggak ingat. Ya udah kalau udah selesai, udah ya dianggap sudah baca. Kalau betul-betul kalau keraguannya itu datang setelah sholat, selesai sholat, assalamualaikum baru ragu. Ya udah berarti udah selesai. Ya.
tadi udah dapat 3 rakaat apa 4 rakaat ya? Udah salam ya udah selesai udah. Nah, kalau ragunya itu di dalam sholat, nah maka di situ kaidahnya ambil yang yakin. Ya, watrahis syakka, tinggal yang diragukan. Yang diragukan tadi 4 misalnya, 3 apa 4? Ya, yang 3 udah pasti. Ini kalau 3 kan sebelum 4. Yang diragukan itu berarti yang 4. Maka khudz bil yakin, ambil yang pasti dan tinggalkan yang diragukan. Yaitu apa? Berarti saya baru 3 rakaat. Ya udah berdiri 1 rakaat lagi. Walaupun memang kita udah sholat 4 rakaat, tapi karena keraguan itu dalam sholat, ya maka ya kaidahnya itrahis syakka wa khudz bil yakin. Buang yang ragu, ambil yang yakin. Ya, Allah Dan taala. Ustaz, Ya, Mau nanya? silakan. Ustaz nanya ini, yang tadi Ustaz bilang kan baca Fatihah itu wajib kita semua Imam Syafi'i. Nah kadang-kadang imam itu ngasih waktunya sedikit banget itu. Jadi udah imam langsung baca surat, kita tetap baca Fatihah Ya, aja nggak apa-apa, Ustaz ya. tetap baca, tetap baca. Kalau di dalam madhab kita memang ya wajib Harus baca, baca. wajib baca. Kasih Ustaz. Ya, Sama wajib pertanyaan baca. saya. Terkadang juga nanti ketika sholat sir, terkadang ada juga mungkin khususnya pada rakaat ketiga keempat, sholat zuhur, sholat asar, itu biasanya imamnya bacanya lebih cepat gitu. Kita belum selesai baca Fatihah udah ruku gitu. Ya udah kita selesaikan. Ya selesaikan dulu, tapi dipercepat bacaannya. Jangan sampai ketinggalan banyak rukun. Kalau sekedar ketinggalan ruku, ya nggak apa-apa, ya. Atau ketinggalan i'tidal kita masih belum selesai nggak apa-apa, karena masih rukun-rukun yang pendek, ya. Ya setelah waladhdallin amin itu biasanya ada imam yang langsung baca terusin bacanya. Ya udah kita baca, tetap kita baca dalam hati seperti kata Imam Abu Hurairah, nakun wara'al imam. Kita kan di belakang imam katanya. Maka kata beliau, iqra' fi nafsika, baca di dalam dirimu, baca dalam hatimu. Ya nggak apa-apa beliau imam baca itu, kita baca yang wajib bagi kita. Ya, ini di dalam madhab kita. Kalau dalam madhab Imam Abu Hanifah ya udah imam bacaan imam itu bacaan makmum udah. Nah, tapi karena kita komitmen dengan madhab Syafi'i ya udah kita jangan loncat-loncat. Oh itu kayaknya gampang di sana. Jadi beragama itu loncat-loncat ngikutin selera jadinya nanti. Ya. Ya, maka kita tetap baca. Kecuali kita ketinggalan memang dapatin imam dalam keadaan ruku, ya udah di situ sudah diwakilin oleh bacaan imam. Ya, Allah taala alam. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya Ya, silakan. tentang kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kata Allah, inilah bagian hambaku ya. Antara aku dengan Ya hambaku. antara aku dan hambaku, disinilah bagian hamba gitu kan. Ya, Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh nggak kalau kita tambahin dengan doa permohonan dengan bahasa kita walaupun dengan bahasa hati? dalam bahasa hati. Iya. Dalam bahasa hati nggak apa-apa. Tapi pakai bahasanya bahasa kita gitu, bahasa ya Nggak Indonesia apa-apa. lah yang kita pahami. Maksudnya nambahin apa? Nambahin. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di pertengahan itu boleh nggak kita tambahin pakai bahasa kita, Ya sebaiknya jangan. permohonan kita gitu. Enggak, doanya itu nanti setelah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebaiknya jangan diputus-putus. Langsung aja nanti doanya itu setelah oleh sebab itu kan kalau setelah selesai baca waladhdallin, Rasulullah baca apa? Enggak langsung amin. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Oleh sebab itu imam juga enggak langsung waladhdallin amin, enggak. Jadi diam sejenak untuk membaca Rabbil firli wali walidayya. Atau dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan wali jami'il mu'minin. Amin. Waladhdallin. Rabbil firli wali walidayya. Amin. Bisa dilafazkan, tapi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Tidak, lafaz itu artinya mulut kita bergerak gitu. Rabbil firli. Dilafazkan. Jahar itu artinya diperdengarkan kepada banyak orang. Kalau melafazkan itu kita dengerin telinga kita, perdengarkan telinga kita aja. Sebatas telinga kita bisa dengar. Semua bacaan sholat itu kita lafazkan. Karena orang yang sholat
Allahu Akbar. Nggak boleh. Kita nggak baca. Kan kita diperintahkan untuk membaca. Baca itu harus bergerak. Harus melafazkan sekurang-kurangnya bisa didengar oleh telinga kita kalau telinga kita sehat. Beda kalau telinga udah bermasalah ya udah nggak mesti harus kita teriak-teriak juga. Artinya ukurannya adalah dalam keadaan telinga sehat, ya. Iya boleh, semua baik itu jadi imam, jadi makmum kita baca Rabbil firli wali walidayya amin. Itu ada hadisnya. Ya, Rasulullah baca Rabbil firli wali walidayya, Rabbil firli ya atau Rabbil firli wali walidayya tambah lagi wali jami'il mukminin itu kata Imam Syafi'i bagus ya. Amin. Nah, di situ kita selipin doa. Selipin doa. Dalam sujud mau berdoa silahkan. Pakai bahasa apa? Bahasa apa aja. Tapi kalau bahasa bahasa kita ya udah pakai bahasa bahasa hati aja. Ya, bahasa hati aja. Kenapa? Ya setelah azan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu juga waktu yang mustajab. Setelah azan, setelah kita berdoa, di situ ya sudah. Karena apa? Karena doa bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa yang di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Artinya mustajab di situ. Ya udah kita perbanyak doa di situ apa saja kebutuhan kita berdoa di sana. Setelah kita baca doa setelah azan, situ kita perpanjang doa mau doa apa saja. Nah di situ karena itu waktu yang mustajab. Ya kalau di dalam kita selipin doa di dalam hati nggak apa-apa. Iya karena abudu wa iya karena stain dalam hati tapi jangan dilafazkan dalam hafazkan ya yaitu minta supaya diberikan taufik oleh Allah ya nggak apa-apa tapi jangan dilafazkan ya lafazkan itu artinya menggerakkan lidah sehingga kedengaran nah, telinga. Alhamdulillah. Baik. Ya insya Allah. Jadi sekarang kita apa? Ya penghayatan dulu. Setelah itu nanti eh, praktiknya itu seperti apa? Ya, praktiknya seperti apa? Ya silakan Pak Dokter. Sampai itu kan tadi sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu semua direspon. Yang terakhir itu hadza li abdi. Ah, ini dari ihdinas siratal mustaqim ini, ah ini milik hambaku. Karena memang di situ murni untuk kita, kan kita minta untuk diri kita. Ah, ihdinas siratal mustaqim hadza li abdi. Ah, ini adalah bagian hambaku. Kalau tadi kan pujian kepada Allah semua. Yang pertama itu pujian Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumid. Itu kan milik Allah semua. Iyyaka na'bud. Ah ini kan antara hubungan kita dengan Allah. Nah, kemudian ihdina. Nah, berarti ini milik kita udah bagian kita. Wali abdi masa'al dan apa yang diminta oleh hambaku saya berikan gitu. Ya, dari ihdina. Itu kan memang satu rangkaian ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Ya seperti siratal ladzina an'amta, yaitu seperti jalan orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat. Bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Ya ini nanti penghayatannya lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Iya, ada jawabannya semuanya. Hada li abdi kata Allah. Ah, ini adalah milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi Ustaz, rencana kita ini ibu-ibu sebelum praktek untuk khusyuk kita mungkin Ustaz memberikan kita penghayatan dulu ya bacaan-bacaan ini. Jadi mungkin kita bertemu bulan depan, tapi kalau bisa hadir, jangan tidak hadir karena nanti penghayatan ini tidak mendalam untuk khusyuknya itu mungkin
kurang bisa gitu. Mungkin gitu aja ibu-ibu ya. Kita sampai bertemu bulan depan, bulan Juli insya Allah. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. اللهم لا حول ولا قوة إلا بحولك وقوتك فهب لنا حولا وقوة نستعين بها على طاعتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا علما اللهم ارزقنا علم اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته